Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur pada Allah pada kesempatan kali ini. Kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, diantaranya nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali oleh Allah, diberi hidayah, ditunjukkan jalan yang benar, jalan menuju surganya Allah. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira kepada para agama yang memperjuangkan agama Allah mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, sehingga kita bisa menetapi hidayah ini. Sekali lagi disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ridho, yang masih setia di dalam mencari ilmu, khususnya mengaji hadis Sahih Bukhari. Atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 57, nomor hadisnya 439. Nomor hadisnya 57, nomor babnya 57, nomor hadisnya 439. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu naumi mro'ati, bab tidurnya perempuan fil masjidi, di dalam masjid. Bab bolehkah perempuan itu tidur di masjid. Hadasana Ubaid ibnu Ismail qala hadasana Abu Usama an Hisham ibnu Urwa an Abi an Aisyah ana walidatan, sesungguhnya seorang budak perempuan, kanat ada siapa walidah, iku saudaun hitam, lihayin dari desa, minal arabin dari orang Arab. Jadi ada seorang budak perempuan yang hitam berasal dari desa dari Arab. Fa'atakuha, maka memerdekakan mereka ha pada budak. Fakanat, maka ada siapa walidah, budak perempuan, iku ma'ahum, bersama mereka. Karena mereka memerdekakannya, maka walidah itu bersama mereka kaum. Qalat, berkata siapa walidah, fakharajat, maka keluar siapa sobiyatun, anak kecil, anak perempuan kecil, lahum, bagi mereka, alaiha, atas sobayah, wasyahun, selendang, ahmarun, merah, min suyurin, dari kulit. Jadi ada anak perempuan kecil, dia keluar dengan membawa selendang merah yang terbuat dari kulit. Qalat, berkata siapa Aisyah, fawado'athu, maka meletakkan siapa sobayah hu pada selendang, atau wako'a, jatuh apa selendang, minha, dari sobayah. Famarot, maka lewat bihi, dengan selendang,
Apa hudayatun burung elang. Wahua dan selendang mulkon dijatuhkan. Fahasbathu maka menyangka apa burung hu pada selendang, lahman pada daging. Fakhotofathu maka menyambar apa burung hu pada selendang. Jadi Aisyah itu menyampaikan bahwa Sobiyah itu meletakkan pada selendang atau selendang itu jatuh. Jadi baru mau ditaruh atau selendang itu jatuh dengan sendirinya, tiba-tiba selendang itu langsung disambar oleh burung elang. Karena anggapannya burung elang selendang itu daging. Wah, daging merah nih. Ya. Akhirnya sama elangnya itu langsung disambar. Nah, posisinya selendangnya itu dijatuhkan oleh diletakkan oleh anak kecil itu, atau memang selendang itu jatuh. Nah, selendang itu jatuh, baru kleang itu langsung disambar oleh elang karena anggapannya itu adalah daging merah. Qalat berkata siapa Aisyah, faltamasuhu maka mencari mereka hu pada selendang. Mereka kaum mencari selendang, mana ini selendangnya? Falam yajaduhu maka tidak menjumpai mereka hu pada selendang, enggak ada yang nemui. Kemana? Sudah dicari-cari kemana, selendangnya itu tidak ditemukan. Qalat berkata siapa budak perempuan, fatahamuni maka menuduh mereka, menuduh jelek mereka ni padaku bihi dengan selendang. Karena mereka kaum nyari-nyari selendang itu tidak dapat, akhirnya mereka menuduh budak perempuan itu yang mencuri selendang tersebut. Wah, kamu ini budak perempuan ini yang mengambil nih. Ya. Jadi mereka menuduh kepada budak perempuan itu. Qalat berkata siapa Aisyah, fatofiku maka berbuat mereka kaum yufat isuna meneliti mereka, maksudnya menggeledah, hatta sehingga fatasyu meneliti mereka kubulaha pada kemaluannya walidah. Akhirnya mereka kaum menggeledah pada walidah sampai kemaluannya. Ojo-ojo disimpan di kemaluan ini. Akhirnya digeledah sampai di kemaluannya. Qalat berkata siapa walidah, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku lako imatun niscaya perempuan yang tetap ma'ahum bersama mereka. Demi Allah, saya itu ya di sini, ya nggak kemana-mana. Pada waktu kejadian itu kan saya bersama kalian. It marot ketika lewat opo al khudayatu burung elang. Fa'al qadhu maka menjatuhkan apa burung hu pada selendang. Jadi pada waktu walidah ini digeledah sampai pada kemaluannya, jangan-jangan nyelempit di kemaluannya ya, sampai dibuka kemaluannya,
dan Walidah itu pada waktu itu nggak kemana-mana, masih berada di situ. Tiba-tiba burung elang itu lewat dan menjatuhkan selendang itu. Ya, dikira daging merah, ternyata kain yang terbuat dari kulit. Ya. Akhirnya oleh burung elang itu dijatuhkan di situ. Qalat, berkata Aisyah, fawaqa'a, maka jatuh apa selendang bainahum, di antara mereka. Jadi pada waktu mereka itu lagi menggeledah, tiba-tiba burung itu menjatuhkan selendang di antara mereka. Kleang, kleang, kleang gitu. Lah itu selendangnya tuh. Qalat, berkata siapa Walidah, fakultu, maka berkata aku, hadza, ini selendang, aladzi, yang tahum tumuni, menuduh jelek kalian nih padaku. Ketika selendang itu jatuh, masih ngeleyang-ngeleyang itu, lalu Walidah berkata, lah ini selendang yang kalian tuduh aku mencuri. Selendang ini kan yang kalian cari, yang sampai kalian itu menuduh kepadaku bahwa aku yang mencurinya. Ya, kalian sampai menggeledah kepadaku, sampai membuka kemaluanku. Lah ini selendangnya ini. Bihi, dengan selendang. Za'amtum, menyangka kalian, anak aku minhu, dari selendang, bariatun, perempuan yang bersih. Wahua, dan selendang, dahua, ini selendang. Kalian menuduh kepadaku mencuri pada selendang, padahal aku tidak mencuri selendang itu. Lah ini pakaiannya nih, jatuh dari atas nih. Qalat, berkata siapa Aisyah, fajaat, maka datang, ila Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Walidah itu datang ke Nabi. Fa aslamat, maka masuk Islam siapa Walidah. Dengan kejadian itu, dituduh mencuri, yang awalnya dia budak kemudian dimerdekakan oleh kaumnya. Setelah itu dituduh mencuri, digeledah sampai ke kemaluannya. Akhirnya dia datang kepada Nabi lalu masuk Islam. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, fakana, maka ada, laha, bagi Walidah, opo khibaun, kemah, fil masjidi, di dalam masjid. Au khifsyun, atau kamar kecil di pinggir masjid atau di pojokan masjid. Walidah itu membuat kamar. Jadi setelah masuk Islam, dia membuat kemah atau kamar kecil di dalam masjid. Ya. Karena memang ya dia tidak punya siapa-siapa di Madinah, ya, sehingga tinggalnya di masjid. Berarti kembalikan ke bab, perempuan itu boleh tidur di masjid. Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting perempuan itu tidak haid, ya, tidak haid. Gitu. Qalat, berkata siapa Aisyah, fakanat, maka ada siapa Walidah, ta'tini, datang dia padaku Aisyah. Fatahaddasu, maka bercerita dia, indi, di sisiku. Setelah itu Walidah datang ke rumahnya Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, fala taj'lis, maka tidak duduk siapa Walidah, indi, di sisiku Aisyah, majlisan, pada tempat duduk, ila, kecuali, qalat, berkata siapa Walidah. Jadi setiap
duduk ya, di tempatnya Aisyah. Setiap walidah mau duduk di tempatnya Aisyah, pasti walidah itu akan bernyanyi, berdendang ya. Jadi datang ke rumah Aisyah, sebelum duduk dia nyanyi ya, di sisinya Aisyah dia nyanyi. Isi nyanyiannya wa yaumu wasyah, dan pada harinya selendang, min aajibi Robbina, dari keajaiban Tuhanku. Pada harinya selendang dari keajaiban Tuhanku. Maksudnya walidah itu selalu mengenang ya, mengenang terhadap keajaiban yang terjadi. Apa keajaibannya? Yaitu dia awalnya budak, kemudian dimerdekakan, setelah itu dituduh mencuri selendang, setelah itu dia masuk Islam. Nah ini termasuk min a'ajibi Robbina. Ala ingatlah, innahu sesungguhnya Allah, min baladatil kufri, dari negara kafir, anjani, Mbak Anjani, menyelamatkan siapa Allah ni padaku. Ketahuilah Allah telah menyelamatkanku dari negara kafir. Itu tadi ya. Kemudian dia masuk Islam. Ini adalah nyanyiannya walidah, mengenang kejadian selendang itu. Tapi lagu ini Mas ya terserah, mau pakai lagu pop, nada religi atau nada reggae, nada rock, ya silahkan. Qalat berkata siapa Aisyah tu Aisyah, fakultu maka berkata aku laha pada walidah. Aisyah penasaran. Fakultu maka berkata aku laha pada walidah, ma apakah sya'nuki keadaanmu? Ma apakah sya'nuki keadaanmu? La taqa'udini, tidak duduk kamu, ma'i bersamaku, mako'adan pada tempat duduk, ila kecuali kulti berkata engkau hada ini. Akhirnya Ibu Aisyah kepo. Kenapa setiap kamu datang ke sini pasti kamu nyanyi dulu sebelum kamu duduk? Ada apa sih dengan selendang? Kok kamu nyanyinya begitu terus? Setiap kamu datang ke rumahku, pasti kamu nyanyi, baru kamu duduk. Ada apa? Kok sampai kamu itu kayak terkesan begitu banget dengan kejadian selendang itu? Qalat berkata siapa Aisyah, fahadatsatni maka menceritakan siapa walidah ni padaku, bihadal hadisi dengan ini hadis. Akhirnya walidah menceritakan semuanya kepada Aisyah. Oh begini loh. Ya kalau kita gambarkan itu ya, contohnya ya, seseorang ketemu jodohnya ya. Seorang ketemu jodohnya di BKT contohnya. Maka setiap lihat BKT itu ya nyanyi. Ya. Setiap lihat BKT itu mengenang masa-masa pertemuan dirinya dengan istrinya, masa-masa pertemuan dengan suaminya, itu dikenang. Sama seperti walidah. Hal seperti itu yang menyebabkan dia masuk Islam, sehingga terkenang terus nyanyi gitu. Begitu mungkin
bapak-bapak, ibu-ibu ketemu suaminya, ketemu istrinya pas lagi ngaji ya di masjid desa, ketemu di situ ya dikenang. Setiap ngapain lihat masjid desa, ya inget nggak ya apa dek apa ma waktu kita ngaji di situ tuh, lihat tuh kan ayah duduk di situ pojokan tuh. Terus ayah ngasih lamaran ke aku. Nah ini kan akhirnya terkenang ya, terkenang. Itu yang disebut min ajabi robbina. Itu akhirnya Aisyah paham, walah ternyata begitu toh ceritanya. Nah itu, jadi intinya dari hadis ini bahwa perempuan itu diperbolehkan tidur di masjid selagi dia tidak haid. Itu boleh ya, selagi tidak haid itu boleh tidur di masjid ya, dengan memakai pakaian yang baik. Tidur di masjid kemudian nggak pakai daleman, wah bahaya. Nah, bahaya itu, nanti bisa kelihatan auratnya. Ini saya dulu ingat sekali waktu zaman mondok, tapi nggak perlu diceritakan. Babu naumi rojuli, bab tidurnya orang laki-laki fil masjid, di dalam masjid. Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Waqala, dan berkata siapa Abu Kilabah an Anas, qadima datang siapa rohtun golongan min uklin dari suku uklin ala nabiyyi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada Nabi. Fakanu, maka ada mereka iku fisufati, di dalam emperan masjid. Jadi pada waktu itu ada golongan dari uklin yang datang kepada Nabi, tinggalnya atau tidurnya di emperan masjid. Ashabu sufah ya, penghuni emperan masjid. Waqala, dan berkata siapa Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq, karena ada sopo ashabu sufah, penghuni emperan masjid iku al-fuqara, orang-orang miskin. Jadi Abdurrahman bin Abi Bakar dia mengatakan bahwa rata-rata penghuni emperan masjid itu keadaannya fakir miskin. Nah ini, kalau di daerah-daerah itu biasanya ada namanya ashabul masjid. Ya pak tukang, ya tukang sapu, ya tukang es, apalagi ya tukang bengkel. Nah ini tinggalnya di masjid. Keadaannya ya memang ya dalam sisi ekonomi ya kurang. Nah ini menurut pengertiannya Abdurrahman, karena pada waktu mereka hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak diperbolehkan membawa harta. Jadi orang yang masuk Islam ya keluar dari Mekah menuju Madinah, maka oleh orang-orang kafir Quraisy silahkan keluar, tapi ya bawa badan dan baju itu. Nggak boleh bawa baju, nggak boleh bawa harta yang lain. Sehingga orang-orang iman ketika datang ke Madinah ya dalam keadaan fakir. Dia tidak punya harta, tidak punya saudara, sehingga mereka tinggalnya di emperan masjid. Ya samalah sama ashabul masjid. Itu. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Ubaidillah qala hadatsani Nafi. Qala berkata Nafi, akhbaroni, mengkhabari kepadaku sapa Abdullah, anau sesungguhnya Abdullah karena ada dia iku yanamu tidur dia. Wahua, sedangkan Abdullah iku syabun pemuda, a'zabun yang bujang. Dia keadaannya masih bujang. La ahla, tidak ada istri, lahu bagi Abdullah,
fi masjidin nabiyyi, di dalam masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu Abdullah masih bujang, dia belum punya keluarga, belum punya istri, dia tidur di masjid. Berarti boleh orang laki-laki tidur di masjid, itu diperbolehkan secara hadis gitu. Jangan sampai seperti yang di luar-luar sana, masjid dilarang tidur di masjid ya. Nggak boleh tidur di masjid, padahal hadisnya diperbolehkan orang tidur di masjid ya. Itu soalnya dulu saya pernah itu main ke Malang kemalaman, akhirnya menuju masjid, nggak tahu masjidnya siapa, kemudian baru geletak diusir, Mas jangan tidur di masjid, nggak boleh ya. Waduh Pak, saya dari Surabaya ini ya pokoknya nggak boleh Mas, terserah. Ya udah, akhirnya tidur di stasiun kereta ini sambil nunggu kereta. Ada sana Qutaibah ibnu Sa'id qala ada sana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal ibnu Sa'id qala, berkata siapa Sahal, Ja'a datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimata, pada rumahnya Fatimah. Falam yajid, maka tidak menjumpai siapa Nabi alian pada Ali fi baitin, di dalam rumah. Jadi pada waktu Nabi datang ke rumahnya Fatimah, ternyata di rumahnya Fatimah tidak ada Ali suaminya. Faqala, maka bersabda Nabi, aina, di mana ibnu ammika, anak laki-laki pamanmu. Maksudnya mana suamimu, kok nggak kelihatan? Qalat, menjawab siapa Fatimah, karena ada baini, antaraku, wa bainahu, dan antara Ali, opo syai'un, sesuatu, maksudnya bertengkar. Faghadhabani, maka marah-marah dia ni padaku. Fakharaja, maka keluar dia. Falam yakil, maka tidak tidur siang dia, indi, di sisiku. Lalu dijawab oleh Fatimah, oh itu loh Pak, aku sama Mas Ali itu sedang ada masalah. Aku lagi berantem, cekcok, masalah keluarga. Akhirnya dia marah kepadaku dan dia keluar dari rumah dan tidak tidur siang di sisiku. Artinya sampai sore itu nggak pulang. Ya, Ali itu nggak pulang. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lil insani, pada manusia, unduru, melihatlah kamu, aina, di mana, huwa Ali. Coba kamu lihat Ali itu di mana. Jadi al-insan itu maksudnya Sahal. Jadi Nabi perintah kepada Sahal untuk mencari Ali. Coba Sahal sama Soleh cari Ali, kemana dia? Seharian kok nggak ada di rumah, ninggalin istrinya. Katanya sedang berantem gara-gara garbu bengkok contohnya. Faja, maka datang siapa Sahal. Faqala, maka berkata siapa Sahal, ya Rasulullah, wahai Nabi, huwa Ali iku fil masjidi, di dalam masjid. Nabi sudah ketemu Ali, di mana? Itu di masjid. Raqidun, orang yang tidur. Oh, dia sedang tidur Nabi di masjid. Faja'a, maka datang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Wa huwa sedangkan Ali iku muttajiun, orang yang tidur. Qad saqata sungguh telah jatuh apa ridauhu selendangnya Ali. Ansyikihi dari sisinya Ali atau dari sebelahnya Ali. Jadi selendangnya jatuh. Wa asobahu dan menimpahu pada Ali apa turobun debu. Karena selendangnya jatuh, akhirnya Ali terkena debu. Faja'ala maka berbuat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yamsahuhu, mengusap siapa nabihu pada Ali anhu dari debu, karena melihat mantunya kena debu, akhirnya Nabi mengusap debu itu dari Ali. Wa yaqulu dan bersabda Nabi, kum berdirilah kamu, Aba Turab, wahai bapaknya tanah. Kum berdirilah kamu, Aba Turab, hai bapaknya tanah. Dari semenjak kejadian itu Nabi memberikan julukan kepada Ali, yaitu Aba Turab, karena dia tidur di masjid, kemudian selendangnya itu ya istilahnya tersingkap, akhirnya badannya terkena debu. Nah, kemudian dibersihkan oleh Nabi, dibangunkan oleh Nabi. Dari situlah Nabi menjuluki Ali sebagai Aba Turab. Nah, itu. Jadi dari hadis ini berarti laki-laki itu boleh tidur di masjid. Ya, seperti Ali. Ketika Ali berada dalam masalah rumah tangga, wes berantem sama istrinya, wes tidur di masjid. Ya. Lari ke masjid, tidur ke masjid, nemenin cakleknya. Gitu. Karena dulu ya kejadian seorang suami berantem hebat dengan istrinya, akhirnya ya suaminya lari ke masjid, seminggu di masjid. Seminggu di masjid, dinasihati, saya nasihati. Tadinya mau pulang ke Jambi, aku pokoknya pulang ke Jambi, aku di sini tidak dihargai contohnya itu. Tapi tetap dinasihati, dikasih arahan, akhirnya bisa menerima dan akhirnya kembali ke rumah istrinya. Ini sama seperti Ali, setiap ada masalah larinya ke masjid. Ya, karena masjid itu ya tempat ibadah, bisa menenangkan diri, hati yang gundah gelisah, galau, risau. Nah, ini datang ke masjid, maka semuanya akan hilang dengan cara minta pertolongan kepada Allah. Wasbir, ya, sabarlah dan sholatlah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, ada kata yang kurang baik. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.